dan bisa menjadi fase perubahan sekolahnya menjadi lebih baik ke depan. Sebelumnya apa yang Bapak rasakan ketika akan masuk ke PI3? Ya, saya waktu itu rasanya pertama-tama masih belum kebayang ini apakah sebatas perencanaan dan KTP ataupun gimana, karena PI3 ini kan kita membahas tentang kedepannya itu adalah lanjut dari perencanaan yang telah saya akan di MS dan sesuai dengan KTP sosial nasional itu. Kemudian nanti yang saya harus pikirkan adalah kedepannya tentu memahami dulu apa itu RPP KSR itu apa yang seperti apa dan bagaimana dalam pelaksanaan tersebut, sehingga nanti mungkin pas waktu saya nanti praktek mengajarkan RPP KSR tersebut itu sesuai dengan tujuan dari pengajar tersebut. Yang Bapak harapkan pada penampilan yang dilihat? Baik, yang saya harapkan pertamanya saya terima kasih dulu kepada Ibu sudah bisa silaturahmi di SD 8 Banjar ini di sebelah saya. Kemudian saya berharap apa yang saya kurang pahami Ibu dapat memberikan gambaran arahan bimbingan ke depannya dalam hal apapun. Saya mohon untuk dibimbing supaya saya lebih paham dan mengerti terhadap tugas-tugas nantinya ke depan, apalagi ini ke depan akan praktek ya Bu. Tentu saya harapan saya Ibu memberikan pembelajaran, kemudian pemahaman dan bimbingan kepada saya supaya nanti dalam pelaksanaan praktek itu sesuai dengan apa yang tujuan dari Cibet ini. Tapi sebelumnya tidak ada kendala dalam pemasukan juga, atau misalnya ada yang terlewat di tugas-tugas di alam sana? Alhamdulillah Ibu, untuk tugas-tugas MTS di CBP di setiap slot-slotnya tiap modul saya alhamdulillah semua dicek sendiri. Kemudian kalau saya mah sistemnya Bu dari enggak langsung praktik, jadi suka selanjutnya. Kenapa? Dengan berpikir uniknya bahwa itu memungkinkan tidak akan satu yang terlewat. Jadi alhamdulillah dari modul 1 dan sampai sekarang juga alhamdulillah terpantau semuanya hijau. Kemarin ada laporan dari hasil saya bahwa yang kami itu hijau. Alhamdulillah dari awal sampai akhir sekarang sampai modul 22 saya belajar lebih baik lagi, lancar lah alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Kalau yang ini udah di LMS ke LMS? Ya, itu kemarin yang hasil yang ini yang penilaian asesmen dari rekan kerja sekolah ini dari pembalik siswa beberapa sekolah alhamdulillah sudah diupload di semua modul yang paling bawah itu ada suapnya Bu. Itu ada penilaian asesmen dari bahasa Jawa, ada asesmen
kan, keyakinan kelas itu seperti apa. Terus kan saya sadarkan mereka bahwa ini loh yang bikin ini apa, peraturan ini atau keinginan di kelas itu ini seperti apa, ingin tertib, ingin disiplin, ingin tidak ada yang nakal, tidak membereskan tiket kelas itu dengan sesuai jadwal, kemudian tidak berusaha sembarangan dan sebagainya. Itu saya sadarkan mereka, ini loh yang kalian buat, ini yang kalian inginkan, jadi keyakinan ini kalian yang buat, maka kita sepakati dan kalian juga harus menjalankan keyakinan ini, bukan bapak yang bikin aturan ini. Nah, dengan diberikannya pemahaman seperti itu, Bu, efektif anak-anak ketika berdosa, kalau berdosa mungkin ya misalnya berkata kasar, misalkan kan di situ ada berkata kasar, kata anak-anak dalam komunikasi apa istighfar kalau enggak, 3 kali kalau enggak cuma apa namanya harus dulu keluar dulu kan. Terus pas sekarang pas pelaksanaannya kan nggak usah disuruh, langsung datang bapak terus tadi keluar langsung duduk pulang istighfar gitu kan. Nah, jadi terus kalau ada yang misalkan kayak ini membuang sampah sembarangan gitu kan, itu bisa langsung diproses sendiri gitu kan. Jadi kesadaran di sini kadang-kadang jangan kata teman yang ini jangan sekarang jangan itu yang sudah lintas kenapa itu kan kemarin aturannya tiap lintas kemarin udah kita buat. Nah jadi si anak tersebut yang membuat aturan, kemudian saya sebagai guru menyadarkan bahwa itu aturan yang kami buat sendiri, kemudian yang melaksanakan siswa sendiri, itu efeknya luar biasa terhadap pembelajaran di sekolah saya. Kemudian pembelajaran dengan diferensiasi itu bagus sekali. Kemudian saya juga mempraktekannya, alhamdulillah anak-anak antusias dalam pembelajarannya, karena mungkin suatu teknik yang baru di mana di tahun-tahun sebelumnya mungkin belum seperti itu belajarnya seperti itu. Kemudian saya dari ilmu segitiga restitusi juga saya terapkan, karena ada anak yang kenakalannya saya pakai penanganan segitiga restitusi itu luar biasa Bu, sangat kena di hati. Anak-anak itu sadar sendiri memperbaiki kesalahan dia sendiri, dan itu luar biasa gitu Bu. Ilmu dari CDP ini saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali ini saya bisa mengikuti program CDP ini. Luar biasa banyak ilmu yang bermanfaat bisa. Seperti itu begitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi Bapak sudah bisa mengimplementasikan dari pertama budaya positif Bu. Ya. Di budaya positif itu Bapak telah menerapkan segitiga restitusi. Betul. Seharusnya Bapak juga harus bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai yang diberikan kepada anak itu bisa diselidiki dari tadi kesepakatan keyakinan kelas gitu ya. Bapak sudah menerapkan, alhamdulillah anak-anak juga sudah bisa mengerti apa konsekuensi apabila ada konsekuensi yang kamu melanggar. Nah itu harus benar-benar disepakati dengan bersama, jangan sampai akhirnya dengar ke orang tua ya, maksudnya dengan karena kita kalau bisa ada catatan kan anak-anak harus kita keyakinan kelas kan, keyakinan kelas yang akan kita pakai untuk 1 tahun ke depan atau per semester itu kesepakatan. Kalau di saya dulu apabila kita sudah kesepakatan itu dibuat dari anak untuk anak yang oleh anak, kan kalau kita anak dewasa dengan cara ada tanda tangan ya. Kalau saya kan anak-anak saya itu belum bisa tanda tangan, jadi cat tangan masing-masing. Cat tangan. Iya. Oh siap. Cat air ya, siap. Kan ada telima ya. Oh gitu siap. Jadi ketika nanti ada kesetimbangan ya karena anak-anak yang seperti itu ada yang menerima atau enggak kan udah dideal kan sama kita semua. Contohnya apa? Kan ada ini ada catatan berarti kalian udah menyetujui apa yang Bapak ya akan menjadi konsekuensi. Iya. Nah, itu juga konsekuensi aja jangan secara lisan. Ditulis aja konsekuensinya. Jadi samping ketika ada kesepakatan kelas mungkin memang di
laki-laki. Betul, iya. Jadi saya dulu mengambil langkahnya konsekuensinya ditulis dari hukuman berat dengan dari yang apa sih yang basic, yang biasa, terus yang senang, yang ringan, yang sedang dan berat itu. Jadi ketika nanti memang ada konsekuensi seperti itu, ada bukti bahwa mereka adalah membuatnya dia kesalahan yang bersama atau dia tidak melaksanakan kesalahan, itu tidak akan orang tua tidak akan meninggalkan. Ya, ya terima kasih Ibu. Itu merupakan suatu ide yang sangat cemerlang. Saya insya Allah saya juga akan terapkan seperti itu untuk lebih menjadikan kebiasaan yang positif dan menjadi kebiasaan kedepannya lebih baik lagi. Mungkin dengan cara itu juga anak-anak lebih ingat lagi dengan apa keyakinan mereka yang ditulis di dalam pamflet di depan, terkait dengan kedisiplinan, kesepahaman dan sebagainya. Mudah-mudahan itu dengan cara seperti itu akan lebih membuat anak disiplin lagi. Oke, baiklah, kita ke refleksi hasil survei ya di sini. Pak Hamid kan sudah ada yang hasil survei ini, katanya dari Google ya. Pak Hamid, saya akan merefleksi tentang hasil yang Pak Hamid sudah dapatkan dan menyampaikan hasil refleksinya kemudian dan asesmen tadi. Di sini memang tadi saya beberapa lah sudah membaca dan sedikit-sedikit bahwa Pak Hamid itu sudah memberikan inovasi ya, secara konsisten. Potensinya sudah muncul dan kolaborasi sudah muncul. Namun ada hal yang beberapa yang saya garis bawahi itu ketika perilaku yang diberikan itu jangan terlalu bercanda ya. Ya, kemudian dari yang perlu ditingkatkan itu sama. Jadi harus ada pembelajaran perubahan yang menyenangkan bagi murid gitu ya. Yang berfungsi mungkin yang menyenangkan itu. Nah, baik, berdasarkan hasil QMB dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, menurut Pak Hamid, Pak Hamid sudah setidaknya tahu apa yang sudah saya nilaikan dari teman sejawat dan juga dari kepala sekolah ya. Ya. Ada hal yang perlu ditingkatkan tidak menurut Pak Hamid gitu? Atau secara tidak langsung ketika kita bicara-bicara dengan rekan sejawat, Pak Hamid kamu Bapak seharusnya harus begini gitu. Apa yang membuat Pak Hamid yang perlu ditingkatkan dari kompetensinya? Alhamdulillah pas kemarin berbincang-bincang sambil menilai dari itu saya mengisinya sesuai aja karena yang saya inginkan adalah benar-benar dari pendapat rekan-rekan guru dalam kelas, tapi mereka Bu saya tolonglah yang ini ya katanya emang pamin mah cina kadang-kadang besoknya justru deh udah teman ya udah di mana boy udah karakter orangnya. Saya suka kadang-kadang selalu diselipkan apapun itu bercanda itu kan kadang-kadang secara tidak langsung spontanitas kadang-kadang memang mungkin yang kebanyakan bilangnya begitu kadang-kadang celetuk ini Bu bikin ketawa nah itu cuman kata mereka intinya semuanya coba dikurangi gitu. Ketika ada rapat meeting ataupun itu cobalah untuk menahan diri untuk tidak membuat orang ketawa katanya gitu. Cuman ya kadang-kadang ya susah Bu, kadang-kadang saya diem gitu kan, orang lain yang kadang-kadang celetuk membuat saya ketawa bagaimana atau enggak nyeserikin abi ini kadang-kadang gitu tidak keseluruhan mah